Selamat gini hari, Bro and Sis. Sekarang kita kedatangan Bro Jono. Beliau adalah salah satu penasihat dan pembina di 46 BC. Dan beliau juga merupakan perintis berdirinya S Java Gracie sama di Celebes dulu tuh. Kemudian juga didampingi Presiden 46 BC saat ini, maksudnya untuk berbincang-bincang. Bro Jono juga sebenarnya, tapi nanti dulu. Ini udah pada sudah di swab. Swab, buka aja ya kalau bisa ya. Oke. Minggu ini udah 2 kali. Siap. 2 kali. Bro Jono juga ekspres kita yang kedua, eks-presiden kedua. Kemudian penggantinya Saudara Doni dan Saudara Deden, kemudian Saudara Acong. Ya. Jadi selain perintis, beliau juga sempat menjadi Presiden 46 BC. Ya. Tentunya kita berharap ada masukan dari beliau bagaimana hobi motor di 46 BC ini. Selamat malam, Bro. Malam. Itu wah, akhirnya kita ngumpul lagi nih. Udah lama ya kita nggak ngumpul. Karena PPKM. Oh, iya. Tapi mudah-mudahan nggak jadi pikir online ya. Online mulu, mau naik motornya kagak gitu ya. Dan alhamdulillah kita bertiga ini alumni kita. Komlot untuk di COVID-19. Insya Allah sehat selalu semuanya. Amin. Bro Jono, kapan terakhir naik motor nih? Kami terakhir hampir setiap minggu kalau main volley kan naik motor. Oh, naik motor. Tapi untuk touring terakhir kami ke Garut. Jadi setelah pensiun dari BNI, saya membuat teman-teman buat klub namanya Bakers Pensiunan. Oh, yang Dapenso itu ya? Bukan. Ini rata-rata pemain bola dan kebetulan rata-rata dari Bandung. Oh. Jadi yang kita lakukan adalah turket, one day touring. One day touring. Ke Cianjur, ke Subang, kemudian ke Garut, kemudian ke Bro, agak Sumedang. maju dikit, Bro, karena ini kita agak terbatas nih. Nah, ini rencana kita mau ke Tasikmalaya. Tasikmalaya. Rombongan itu juga? Iya. Boleh juga dong. Umurnya di atas 60. Jadi Alhamdulillah Masih sehat. sehat. Menolak tua. Nah, berarti yang kuat itu Bandung sama Jogja ya? Ya. Jogja juga kuat juga tuh. Iya. Ada Bro Bakun, ada Bro Pak Dekun. Oh, Karena bagi saya Bakers itu nggak ada pensiun. Karena pensiun itu hanya di urusan kerja. Karena kalau kita naik motor itu kita maintain motor kita. Oh iya benar. Dari ujung jari kaki, ujung jari tangan, otak, kepala, pernapasan, mata, semua kita akan terlatih. Refleksnya, kemudian yang tidak kurang yang harus kita pelan adalah memupuk naluri. Oh iya benar. Mengasah nyali. Mengasah nyali. Dan yang jelas itu belajar supaya tidak pikun ya. Iya kan? Karena kita konsentrasi kan. Benar. Oh, benar. Kita nggak ada arogan, tetap. Iya. Main, captain, sweeper. Betul. Matic atau masih manual? Campuran. Oh campuran. Rata-rata pakai HD, MD. MD itu? Mio Davidson. Karena udah sepuh. Bukan Harley Davidson ya? Bukan. Tetap kita aturannya tetap CC-nya di bawah 250. Oh gitu ya. Dulu pertama di Kenal 46 BC di mana sih, Bro? Di Celebes ya? Di Kendari. Oke. Waktu itu pengertian tentang Bakers, tentang Pro, tentang SIS itu masih simpang siur. Iya. Dan saya touring pertama adalah di Bau-Bau. Oh sama Rahmat Agus Salim ya? Iya. Oh, Setan Papua. Di Bau-Bau pakai Yamaha Cumi. Ya kok ya Yamaha Cumi? Cuma minjam. Oh cuma minjam. Iya benar-benar. Jadi yang namanya Bau-Bau itu setengah jam udah sampai. Oh gitu ya? Karena pulaunya kecil banget. Dan Mm-mm. disitulah akhirnya terbentuk chapter Kendari, chapter Bau-Bau, terus Melebar. Akhirnya Makassar. Ya, sekarang ada Region Celebes. sampai Manado ya Pak. Salam buat teman-teman di Celebes Salam, nih. Salam satu jiwa. Oke. Ewa kok salam maki.
Jadi sebenarnya kalau resminya itu, kalau nggak salah nih ya, waktu itu kita tuh dari Jakarta pingin upacara 17-an di Gunung Bromo, inget nggak ya? Iya. Bromo. Waktu itu Brojono itu masih salah satu pimpinan di UNER ya, bukan salah satu pemimpin di UNER. Beliau yang memfasilitasi kita, termasuk tinggal kita ya. Biasa gitu. Ya sampai kita akhirnya bisa ke Madura ya waktu itu ya, reading ke Madura ya. Bro Jono itu karena ini kita juga pelaku ya waktu sama Acong ya waktu itu ya. Bisa jelasin gimana sih dulu persiapan sampai anak-anak sedemikian semangatnya itu mengadakan upacara di Gunung Bromo gitu, anak-anak Bakers. Jadi terima kasih, waktu itu kan tidak ada, adanya cuma BNI apa ya? Tempat nembe sih? Bukan, forum, BNI forum. Oh, BNI forum, alat media komunikasinya. Kita tahunya cuma dari situ, sementara WA belum ada, Facebook belum ada. Iya. Nah, saya senang Baker, cinta Bakers, kenapa? Karena itu adalah salah satu alat pemersatu, salah satu untuk membuat teamwork, salah satu untuk menyadarkan masing-masing anggota yang tentunya notabene itu pegawai tetap maupun outsourcing ya. Karena di situ dituntut kedisiplinan, dituntut bisa memimpin diri sendiri, dipimpin orang lain dan memimpin orang lain. Nah, ketika saya di UNER, saya masuk dari bola, saya bentuk main bola nggak jadi, bentuk tenis nggak jadi. Hanya tiap pagi kan saya selalu datang sebelum mereka datang. Iya. Saya nongkrong di parkiran. Anak-anak naik motor, hampir semuanya termasuk cewek naik motor. Waktu Bro Doni di situ ya? Bro Doni Suseno ya? Dan akhirnya saya touring pertama itu ke Mojokerto kalau nggak salah. Itu pertama kali terdaftar, kata pengurus pusat kami chapter paling banyak, 85. Iya, anggotanya paling banyak pada waktu itu. Iya. Karena kita baru merintis ya Pak. Seluruh pegawai. Nah, itu agak terjadi simpang pendapat ya. Karena UNER itu cabang kecil, sementara di sekeliling itu ada berapa? Cabang-cabang gede ya. Mereka ada klub motor masing-masing. Iya. Komunitas sendiri ya Pak. Mereka nggak Iya. tapi nggak apa-apa. Yang penting kalau mau ikut touring bareng, ayo. Akhirnya satu masuk. Jadilah sekarang East Java Race. Oh, jadi region ya. Ya memang waktu itu konsepnya itu ya karena saya waktu itu sama teman-teman di sini juga ya. Waktu itu konsepnya tuh satu kota tuh hanya satu chapter ya. Termasuk di Jakarta. Hanya satu chapter waktu. Makanya Jakarta tuh paling lama sendiri karena seluruhnya itu cuma satu chapter ya. Mungkin bisa di dalamnya. Kumpulan dari semua cabang gitu. Makanya akhirnya dibukalah situ daripada ini ribut gitu karena contoh UNER ini ya. Ya udahlah bikin chapter aja di situ gitu. Tapi di UNER karena saya udah 10 wilayah ya tugas. Ini UNER ini unik. Ini kopdar, cuma ngobrol-ngobrol. Udah jam 1, jam 11 ke Batu yuk. Berangkat ke Batu. Banyuwangi yuk. Malam ya biasa. Tapi nggak ada rencana, pokoknya ngobrol habis cerita, yuk pergi yuk. Pergi. Iya. Nah itulah. Waktu itu sebelum di Madura atau sesudah ya? Enggak, UNER sebelum Madura. Oh, UNER itu sebelum Madura. Dari UNER pindahlah ke Madura. Nah, sekarang di Madura bikin chapter lagi. Chapter, tapi ini ketika di UNER, kita kan dapat tugas untuk upacara. Kita nantangin gimana kalau ada upacara di Bromo. Itu kami terus terang, ya kalau bahasa kasarnya norak. Brother dari Jakarta nggak bawa apa-apa, rupanya barang-barang itu di packingnya tadi, begitu paginya kami pada bengong, wah Bakers kayak robot ya, karena mereka full, ribut, safety. Dulu tuh masih gaya-gayaan dulu ya. Kita nggak ada touring pakai sarung tangan, kita sudah full safety ready. Begitu jalan ke Jogja ya, Klaten ya. Iya. Ini teman-teman Jakarta yang kaget. Kok Surabaya udah gila-gilaan. Oh, di Klaten dulu ya. Iya. Apa box, kiri kanan, semua full. Pak, jadi gini, kalau upacara di Bromo itu satu momentum juga perkembangan pesat
dari Pak. 46 BC. Waktu itu akhirnya jadi Iya. JN2 ya. Betul. Persiapan kita mau ke Tapi 0 di km. situ saya paling berkesan karena isinya gini Pak. Awal kita membuka ke arah timur. Saya ke timur kan. Benar. Selama ini di barat, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Barat. Mid Java belum Di Jawa ada ya. Ada, malah kita mau Iya. ke timur. Iya. Wah, Karena ada perjalanan itu. kita melihat hegemoninya Hmm, Jawa Timur ya Hmm. gimana. Wah, semangatnya. Semangat banget. Saya ingat sekali di situ Pak Adil ya, Pak. Pak Ade ya, jadi dan upanya, inspektur upacara. Betul. Rencana Hmm. tadinya pemimpin wilayah, Wilayah. Pak Rudi Maduto ya. nggak ada izin dari kantor pusat. Iya, iya, Jadi, iya, iya. Pak Cio, Pak Rudi Maduto harus jadi inspektur di Wilayah. Iya, Sehingga iya. Pak Adil dengan beberapa pemimpin cabang ngirim Iya. sampai ke sana, dan itu mungkin rangkaian konvoi terpanjang. Iya, betul. Ngerasain banget itu. Perlu dicatat juga. Iya, iya. 250 550 motor ya. Termasuk juga klub motor yang baru pertama kali mengadakan upacara Iya. Bromo, Pak. Ah, Karena tuh belum ada ya waktu itu. ada. Tahun berapa ya waktu itu ya? Wawancara sama Sebelum saya ke JN2 lah. 8, 8, 27, Pak. 8. Karena saya waktu itu ingat banget Pak, setelah itu saya dipindahkan ke Toli. Oh, Dan terima kasih juga sama manajemen wilayah 6 waktu itu. Wah, iya. Yo, iya. Kami Kita disupport, terima kasih. sekian, Full banget itu ya. Oh, full support. apa, sembako untuk menjaga untuk Baksos. bakso. Iya. Apa salamnya itu di daerah itu tuh namanya? Penduduk. Enggak, salam itunya itu kayak model kita di Bandung Sampurasun di sini apa? Ya, model-model Ah. orang Bali. Iya, apa sih namanya saya? Itu masih itu tuh. Saya masih terngiang-ngiang itu. Ya. Adat-adat di situ tuh. Karena di situ ada suku Tengger juga ya. Ya, itu. Jadi Dan memang ternyata di Bromo malah nggak bisa tidur, oh iya. karena waktu itu bulan Agustus. Mm-mm. Karena dingin ya. Dingin. Iya. Itu Itu tidur Pak. saya ingat banget itu di tengah malam kita lewat ini pasir ya, Ya. lautan pasir. Sampai motor orang lain udah pada upacara begitu, kita masih dorong-dorong motor itu dari tengah malam itu, saya ingat banget. Dan Terus karena dinginnya ini, jadi telinga si caplang tuh bunyi plak plak plak. alhamdulillahnya Bromo waktu itu baru belum lama di branded Sama BNI. BNI. Sehingga di mana-mana BNI. Petunjuknya jalan itu. Petunjuk jalan Iya, itu. terus BNI. jeep Oh. semua stiker BNI. Keren. Jadi kayaknya kita buat acara di rumah sendiri. Oh, iya, Pas, betul. sendiri kan. Ya dan memang Menggaungkan nama BNI, Pak. sambutan masyarakat juga sangat positif ya buat kita waktu itu ya. Maksudnya di daerah itu ya. Iya. Jadi memang itu tuh nggak bisa dilupakan perkembangan kita ya, terutama ya anak-anak Jakarta waktu itu, karena kalau ke Bandung kan udah sangat sering, ke timur langsung ke Jawa Timur, langsung situ, iya langsung buat gitu Makanya berkembang. momentum banget itu, Pak. Dan Iya. alhamdulillahnya bro, ya kita budaya ya dari waktu itu kita benar-benar swadaya. Nah itu, Iya. Sawera. Sini khas. iya khas Kemudian gitu. memang ada, Iya. alhamdulillah dari dulu sinergi dengan Iya. SP. SP. Terus kemudian waktu itu wilayah Wilayah. memang ada stok Iya. sembako, jadi kita untuk Dari wilayahnya untuk bakti sosial, betul tapi betul. budaya saweran itu sampai sekarang. Oh tetap sampai sekarang, Ya. termasuk bikin podcast ini juga nih. Sedang sakit. Siap. Bener. Oke. Benar. Jadi itu sejarah yang tidak bisa kita lupakan ya. Ya mudah-mudahan aja kita juga sebenarnya pingin ada masukan-masukan gitu. Saya masih nyimpen itu waktu JN7 ya. Kita ke Banyuwangi disambut saat tarian apa, Bro? Yang di situ tuh khasnya itu. Ya. Tarian itu apa sih yang pakai merah-merah itu? Yang dinamis sekali sampai sekarang itu saya masih inget banget itu. Ya mudah-mudahan nanti kita ke daerah lain misalnya. Saya juga pengen ketemu juga dengan pembina di mana di Jogja, di Pembakun, Bro Doni Suseno juga ya. Suseno. Semoga sehat semualah. Sehat selalu. Kemudian selebas Bro Rahmat, Bro Rahmat Agus Salim dah. setan Papua. Iya, itu di YouTube tuh. Iya, di YouTube tuh udah kapan ke sini gitu. Nanti Itu waktunya. oh iya, Ewako. Ewako. Iya. Kemudian juga nanti kita ke Sumatera ya. Insya Allah. Ke Sumatera. Mudah-mudahan dengan sarana ini kekangenan kita bisa tersalurkan. Oke. Tapi kita minum dulu nih. Ada kopi dari Rus Kopi nih. Kopi Ciwidey. Oke, istirahat dulu ya. Oke. Break dulu, Bro. Gimana kopinya nih? Enak, Bro. Mantap, Road Cafe. Harus kopi mantap.
Biji apa ini, Ben? Arabica. Ciwidey. Bro, itu waktu itu Bro kan sebagai pimpinan ya di situ di BNI-nya ya. Pasti mungkin bagi sebagian orang itu agak aneh ya, pimpinan kok hobinya naik ini. Tapi kalau saya dulu memang pakai ngecek ATM malam-malam sama anak-anak tuh kadang-kadang gitu. Itu kalau Bro gimana tuh? Misalnya Bro sebagai bakers gitu ya. Yang nggak usah dilihat motornya lah, pokoknya bakersnya lah ya. Kemudian teman-teman juga rekan kerja kita tahu. Terus gimana tanggapannya tuh? Ya, itu pertama kali saya jadi bakers itu motornya cumi. Cuma minjem. Saya akan mencoba Honda itu seperti apa. Kemudian saya pakai Ninja waktu itu ya. Nah, ternyata dari semua itu ya kembali ke ketika saya SMA. Apa itu? Yamaha. Yamaha. Jadi akhirnya saya kembali ke Yamaha. Terus kan di atas Yamaha. Untuk urusan di cabang, saya udah pesankan bahwa bakers itu jiwa. Ya. Bukan karena pemimpin kamu bakers ikut-ikutan supaya cepat naik pangkat. Kita tekankan seperti itu bahwa kita benar jiwa. Sehingga kita di situ nggak ada tekanan, di situ bebas benar-benar ya. Seperti lambangnya burung ya. Terus ya setiap touring kami pasti patungan. Ya. Kemudian ternyata dari iseng-iseng itu cabang kami jadi bagus. Karena lebih kompak ya. Kompak, kemudian mereka kalau kejar target kayak kita mau touring. Iya, kita semangat harus nyampe sana. Jam sekian harus sampai. Tujuan kita seperti itu. Terus yang paling haru lagi ketika kita JN, beberapa kali itu JN, yang namanya Kasongan kita pikir di Jogja. Ternyata Kasongan itu di tengah hutan di Kalimantan sana. Iya. Daerah Kasongan ya. Semua nangis. Terus wilayah cabang-cabang yang dari wilayah di Jawa Timur itu hampir semua kita udah kok ada sampai sini, dan kebetulan di situ nggak ada jabatan. Iya, betul. Semua brother. Sehingga rata-rata yang disambut adalah yang badan gede. Waktu itu Bro Doni Suseno ya. Jadi pemimpin semua nyalamin dia, saya nggak disalamin. Ya memang dia ketua chapter. Iya. Dan memang dia ini juga ya. Penampilannya oke juga ya. Yang sangat bangga sampai sekarang itu nggak ada jabatan. Sehingga sampai sekarang ketika saya jalan keluar kota, ketika mereka tahu nggak bisa tidur sore. Betul. Di portal kita kopdar sampai pagi. Sama. Diajak ngobrol gitu malaman. Di wilayah, saya nggak bisa juga sikap. Saya udah pakai kaos jelek, pakai sendal. Pemimpin cabangnya nggak tahu, terus satpamnya selamat pagi dengan normalnya cleaning service. Pak Bro ngapain? Bukan penyamaran. Karena kami anggota bener-bener alhamdulillah sampai sekarang itu nggak kenal jabatan. Kita berendat ya. Ya itulah itunya ya hikmahnya kita sini. Jadi kita bisa merasakan kebersamaan dengan rekan kerja kita ya. Yang mungkin sehari-hari jobnya beda-beda ya. Tapi ketika kita touring sama. Sama satu jiwa, satu rasa. Sekalipun tidak satu persusuan ya, Cong. Ya jangan. Jangan ya. Dan alhamdulillah Bro ya. Dan teman-teman mungkin menyadari atau tidak. Tapi tempat Nambisi itu adalah wadah, kawah, tempat sekolah yang pokoknya tempat latihan teamwork lah sebenarnya yang paling itu mah yang jelas. Betul. Karena ketika touring kita subuh tahajud harus subuh jam 7 harus sudah siap, harus berangkat karena kalau terus kalau nggak ketinggalan lain. Sama di pekerjaan pun ada BPP. Kalau kita tidak sesuai BPP ya kan melanggar. Betul. Dan kita bisa lihat yang dulu teman-teman kita bukan apa-apa ya sekarang. Alhamdulillah, saya bangga mereka sudah punya jabatan. Alhamdulillah ya. Karena dia ada semangat untuk ini ya. Tiba-tiba kinerjanya bagus. Turun main ini. Betul. Target ya. Jam sekian harus nyampe ya sama. Target juga jam bulan ini harus tercapai. Ya saya ingat waktu dulu tuh di Bromo tuh disuruh ngelatih safety riding ya. Mana kagak ada listrik lagi kan. Terus memang ya agak kaget-kaget juga.
teman-teman tuh begitu antusias banget yang gitu gitu. Sehingga ketika mereka mempraktekkan, kita asik juga ya. Jadi memang ada hiburan tertentu di jalan tuh ya. Kesannya itu tertibnya misalnya. Yang pertama sih memang agak kurang diterima juga, misalnya menunjukkan ada jalan apa namanya? Jalan bolong gitu dengan kaki, itu kan kayaknya nggak sopan gitu. Kasih tanda isyarat. Tanda isyarat, tapi karena itu siapapun di belakang kita ya pakai kaki itu tandanya, kita ngasih kaki gitu kan. Kan terbatas untuk apa dari motor. Nah, saya ada ini kenyataan ya. Ada salah satu beneksi, ada musibah di perjalanan. Dia telepon saya, bro, aku ada masalah di jalan. Udah kita reaksi, kita tolong. Habis itu saya nanya, Pak, kenapa Bapak nanya teleponnya ke saya? Kenapa nggak telepon pemimpin setempat, pejabat, dan lain-lain? Bro, kamu kan bakers. Bakers kan ada di mana-mana. Tempat. Nggak pakai surat tugas. Bener, aku seberapa jam langsung datang. Saya tinggal di grup. Siapa yang terdekat dari sini, ada tolong resiu datang. Nah, ini alhamdulillah kebiasaan di mana seperti itu. Iya. Jadi dan teman-teman tetap elegan, untuk siapapun. Dan alhamdulillah ketika ada, kita nggak klaim bahwa pernah bersih semua enggak. Ketika ada masalah di kantor ini, kita bisa membantu, ngasih solusi, kita bisa jadi problem solver. Ya mudah-mudahan nggak dianggap kalau bakers itu bengkel motor ya. Iya. Ya nggak, bro. Bro, geng motor. Geng motor. Ini menambahkan ya, Pak. Kita bukan geng motor. Kita klub motor. Klub motor. Yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Tadi menyambung ke ini, dampak positif kita di kantor bakers itu masalah koordinasi. Oh iya. Karena biasanya kalau kita koordinasi hanya berdasarkan jalur formalitas itu tentunya lama. Saya rasakan sendiri nih, Be. Waktu di Tuli, Pak. Ini kan ada permasalahan misalkan RTGS. Wah, saya ada si Alam nih. Kucing RTGS kan. Cuma konfirmasi nama ini sesuai nggak? Karena ini wajib transfer gitu kan. Hanya karena kita sama-sama anggota dan saling mengenal satu sama lain ya dimudahkan. Lebih cepat lah prosesnya ya. Iya. Dan juga hal-hal lain juga ya, Pak ya. Sebenarnya dia lebih banyak manfaatnya waktu di kantor besar ya. Benar. Gimana kalau kita usulin suruh pindah lagi aja ke kantor besar ya? Iya. Ketika RTGS-nya pegawai dari Kalimantan, iya kan? Itu dia. Jadi saya sebenarnya masih merindukan ya bahwa kalau kita naik motor itu ya kayak semacam sekarang itu hampir nggak ada ya, maksudnya tuh ketika kita masuk satu kota gitu, kita konvoy asik, terus ada tanda-tanda safety riding, itu jadi hiburan tertentu gitu. Yang sekarang ini gitu sudah jarang yang begitu. Kadang-kadang ada bolong, cuma dia yang gilek dikit aja, nggak dikasih tahu tuh yang temen yang di belakangnya. Yang lainnya nggak tahu, lo mau kecebur kagak, kayak yang penting gue jalan gitu, itu yang bahaya. Ada yang tai kebo model. Ini khususnya untuk teman-teman hadisi dan klub lain. Tolong selalu sosialisasikan safety riding. Rambu-rambu semua chapter deh. Masing-masing klub di habisi mungkin betul. Ada rambu-rambu seperti apa. Isyarat, tanda isyarat. Iya. Ini saya rasa perlu karena untuk kita untuk rombongan sendiri kita akan aman. Orang lain pun akan aman. Nah itu mungkin lebih sip lagi kalau kerjasama dengan polisi lalu lintas yang di daerahnya biasanya sekalian kita belajar mengenai sosialisasi masalah itu. Iya, betul. Betul. Nah itu ya mudah-mudahan lah kita kerjasama itu supaya iya. Jadi kalau kita naik motor tuh benar-benar hiburan ya, bisa dirasakan gitu. Nah bro, kira-kira ya yang saya ini kan yang saya khawatirkan ke depan itu ya, ke depan itu model kekompakan ini gimana ya? Apa masih bisa tetap bertahan gitu dengan karena kita sedang melewati proses pandemi ini, ada distancing sosial segala macam, gimana sih menurut bro? Saya yakin karena moto kalau bisa elegan, kenapa mesti arogan? Oh iya. Jadi mereka tetap ikut aturan ketika touring. Bukan mereka nurut saya. Betul. Tapi siapa road captain dia akan diturun. Betul. Dan itu aturan sama. Sekarang kan udah chapter, udah region. Mereka saya lihat masih bagaimana kata ketua chapternya.
Betul. Walaupun itu di tingkat kecil. Ya mudah-mudahan ini nih dari sesepuh kita nih ada nasihat nih. Jangan seperti waktu JN2 ya. Jadi kan waktu di Aceh masuk Banda Aceh itu kan jalan beda besar gitu. Itu biasanya di jalan itu suka ada kotoran sapi gitu. Jadi kalau itu kita main rebutan tuh. Rebutan supaya siapa yang ngelindes tai sapi gitu. Jadi yang di belakangnya ini kena pak gitu. Nah, begitu Bro Deden kena sama Bro Arbay, marah kan Bro Deden kan, ngejar dia, gitu. Bro Arbay karena nggak tahu cuma dia, ya gitu. Padahal Bro Deden ngamuk, ya sialan tuh katanya. Dan Nah, yang itu paling luar biasa ketika saya sendiri dan teman-teman ada musibah luar biasa supporting dari kita. oke. Iya. Pak Bro, ayo bangkit, ayo semangat, ayo bangkit. Ya. Iya. Yang jelas 46 BC itu bisa membentuk timbuk, bisa kita membantu ke karakter, bisa untuk mencapai tujuan bersama, hal yang positif ya. Iya. Jadi saya yakin lah kalau di 46 BC nggak ada berantem yang yang gimmick itulah. Kita tetap bersatu karena kita masih saudara. Satu jiwa, satu rasa, satu aspal. Baiklah saudara-saudara, ini pengalaman dari Bro Jono sebagai sesepuh di 46 BC dan kemudian juga didampingi oleh Presiden 46 BC. Kita saat ini ya, mudah-mudahan ini bisa ada manfaatnya buat kita bersama dan buat menjaga persatuan kita. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe, Oke. subscribe. Nah, ya. Ini 44 simbol Putra Banten. Cah. Dalam. 46 BC. Satu jiwa, satu rasa, satu aspal. Salam integritas. Sip.